wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mengulas sebuah kisah yang sering kita dengar, bahkan dijadikan satu simbol keburukan disematkan kepada pemilik kisah ini. Sebelum kita masuk kepada kisah ini, dan kita akan meluruskan, kisah ini adalah kisah yang batil, tidak sahih. Maka biasanya orang ketika menyebutkan atau simbol kezaliman itu biasanya disebut siapa? Siapa biasanya? Fir'aun. Baik. Kalau ada orang yang bakhil, pelit, Qarun. Selain Qarun? Selain Qarun siapa? Nah, bahkan kadang-kadang kita mendengar sematan kalimat atau nama Sa'labah. Betul ya? Jadi ketika kawannya tidak mau ngasih sesuatu, kamu ini kayak Sa'labah saja. Maka inilah yang akan kita bahas, bagaimana kisah yang disematkan tentang beliau Sa'labah ibnu Hatib. Apakah kisah ini benar? Ternyata nanti akan ada keterangan para ulama, kisah ini adalah kisah yang dusta atas nama beliau. Sebenarnya ikhwan fillah azakumullah, kita tidak akan memperdalam tentang masalah keabsahan atau kelemahannya. Masalahnya adalah yang dibahas, yang dipalsukan ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Bahkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan beliau ini adalah salah satu tentara Badar. Ini lebih hebat lagi. Kenapa demikian? Karena semua tentara Badar yang sempat ikut perang Badar itu ada vonis dari Nabi SAW, mereka semua pasti masuk surga. Jadi ketika masih hidup mereka ini telah divonis oleh Nabi SAW, mereka akan masuk surga. Maka sekali lagi, ulasan berikut ini adalah tentang meluruskan dan sekaligus membela salah satu penduduk surga, salah satu manusia yang mulia, salah satu dari generasi terbaik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan siapapun yang mengikuti jejak mereka sebaik-baiknya, maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Kalau kita lanjutkan lagi, Allah mengatakan wa'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan buat mereka surganya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, biasanya kisah dusta ini disampaikan ketika penceramah memotivasi jamaahnya supaya tidak pelit, kikir, dan bakhil. Disebutkan ayat benar tentang larangan bakhil, disebutkan hadis sahih benar tentang larangan bakhil, kemudian baru disebutkan kisahnya Sa'labah. Ini yang masalah. Bahkan disebutkan bahwa kisah ini berkaitan dengan turunnya salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat At-Taubah 75 sampai 77. Nanti kita sebutkan ayatnya. Tapi singkat cerita, tidak perlu kita baca semua ya, karena dhaif, lemah, bahkan sangat lemah. Singkat cerita adalah ada seorang yang miskin, namanya Sa'labah ibnu Hatib.
Beliau orang Madinah asli, makanya disebut orang Ansor. Dalam tarjama, dalam biografi para sahabat Nabi ada. Antum kalau mau buka Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, ada. Kumpulan para sahabat sekian 8.000 orang, ada dia. Cuman anehnya tidak ada kisah beliau yang seperti yang kita sebutkan tadi. Usdul Ghabah, kitab sahabat-sahabat Nabi yang lain juga demikian ada. Dan anehnya lagi tidak ada kisah yang dusta ini. Maka beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar Allah memberi saya rezeki harta. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sekali lagi kisah ini kisah tidak benar ya. Nanti kita akhiri kisah ini adalah kisah yang tidak benar, tapi kita ikuti dulu. Nah, apa kata Rasulullah? Qala waihak qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Rasulullah mengatakan, celaka kamu wahai Tha'labah, sedikit tapi engkau syukuri lebih baik daripada banyak tapi engkau tidak bisa mensyukurinya. Lalu kemudian beliau mengatakan, apakah engkau tidak ridha menjadi orang seperti Nabi, yang mana orang tersebut dia mensyukuri yang sedikit, rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan andaikan aku meminta kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Kalaulah aku mengatakan atau meminta kepada Allah, ya Allah, yaitu berikan aku gunung emas dan perak, pasti aku dapat. Kemudian artinya apa? Di sini Rasulullah ingin mengatakan, aku ini bisa minta kekayaan sekaya-kayanya bisa, tapi aku tidak lakukan. Kenapa demikian? Sedikit manfaat berkah lebih baik daripada banyak, lalu nggak bersyukur. Kemudian Tha'labah mengatakan lagi, demi zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, andaikan engkau mendoakan aku kepada Allah dapat rezeki, lalu aku diberi rezeki, maka pasti aku akan tunaikan hak harta. Apa haknya harta? Wajib dan sunnah. Wajib zakat, menafkahi diri sendiri, menafkahi keluarga. Kemudian sedekah, ini sunnah. Kemudian di dalam kisah itu diceritakan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma rzuq Tha'labata malan. Dalam kisah itu diceritakan, ya Allah, anugerahkanlah kepada Tha'labah harta. Kemudian berpisah. Lalu Tha'labah ini memelihara kambing. Kemudian kambingnya beranak pinak, yang tadi asalnya 1 ekor, 2 ekor, kemudian jadi 1 lembah penuh dengan kambing di Medina. Kemudian dia tidak mendapati tempat yang luas untuk memelihara kambing yang banyak, dia bergeser menjauh dari kota Madinah, keluar dari tengah kota Madinah. Akhirnya apa? Akhirnya dia yang tadinya sholat 5 waktu, wah ini masalah juga nanti. Masa ada sahabat yang tidak sholat berjamaah? Akhirnya dalam kisah itu Tha'labah meninggalkan sholat zuhur dan asar karena sibuk dengan gembala kambing. Kemudian semakin berkembang, tidak cukup lagi tempatnya, maka dia bergeser lagi lebih jauh lagi dari Madinah. Akhirnya meninggalkan sholat 5 waktu. Berkembang lagi. Sebagian riwayat mengatakan akhirnya meninggalkan semua sholat 5 waktu, bahkan Jumatan pun gak hadir. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang-orang yang datang pergi Madinah keluar. Maksudnya keluar dari batas kota Madinah. Ditanyakan, bagaimana kabarnya si Tha'labah? Apa yang kalian ketahui tentang Tha'labah? Maka kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, aku jumpai beliau punya peliharaan kambing yang sangat luar biasa banyak, dia sibuk sekali. Kemudian Rasulullah mengutus sahabatnya untuk meminta zakat, menarik zakatnya.
Dikasih surat, dikirimkan oleh salah seorang sahabatnya, kemudian sampai kepada Tha'labah. Lalu kemudian Tha'labah membaca surat ini, malah marah Tha'labah ini. Malah dia menuduh bahwasanya ini termasuk upeti, padahal aku ini orang Islam. Maka ditolak perintah membayar zakat tadi. Kemudian kembali kepada Rasulullah, utusan ini melapor. Kemudian turunlah ayat surat At-Taubah 75-78. Allah mengatakan, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'adu wa bima kanu yakdzibun. Artinya, turunlah ayat, di antara manusia ada yang telah berjanji kepada Allah, apabila diberikan anugerah berupa harta, niscaya kami akan sedekah dan kami akan menjadi orang yang saleh. Tapi tatkala Allah memberikan karunia-Nya, lalu mereka bakhil dan mereka berpaling, lalu Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan kemunafikan dalam hati mereka pada hari, sampai pada hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan apa yang mereka lakukan menyelisih dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka janjikan, wa bima kanu yakdzibun, karena sebab mereka berdusta. Maka kalau kita lihat ikhwanna fiddin azakumullah, kisah ini sekali lagi disematkan kepada seorang sahabat yang mulia, Tha'labah ibnu Hatib, dan ini tidak benar. Dari sisi mana tidak benar? Dari dua sisi semuanya. Baik dari sisi sanad periwayatannya itu bermasalah. Yang kedua dari sisi matan, isi daripada kisah ini juga bermasalah. Seperti tadi, meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, padahal sahabat yang mulia. Maka disebutkan oleh para ulama. Kemudian kelanjutan hadis tadi, ketika turun ayat ini, maka disampaikan kepada Tha'labah, ada utusan Nabi sampai ke Tha'labah. Kemudian Tha'labah bergegas menemui Rasulullah SAW karena takut dengan ayat yang turun tentang dirinya. Lalu kemudian dia membayarkan zakat, diserahkan kepada Rasulullah. Malah Rasulullah menolak. Tha'labah memberikan zakat, ditolak Nabi, diberikan lagi, ditolak lagi, sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Ini pun juga masalah. Artinya apa? Taubatnya tidak diterima. Padahal kalau kita lihat, siapapun taubat pasti diterima oleh Allah. Kemudian Rasulullah meninggal dunia, digantikan oleh siapa? Abu Bakar. Maka Tha'labah datang kepada Abu Bakar membayar zakat. Abu Bakar malah mengatakan, saya tidak akan menerima zakat yang ditolak oleh Nabi. Ditolak juga. 2 tahun berlangsung, 2 tahun lebih beberapa bulan, Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian Umar memimpin. Datanglah Tha'labah kepada Umar membayar zakat. Ternyata Umar pun mengatakan sama dengan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Saya tidak akan menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Ketika Umar meninggal dunia, gantilah Utsman, tetap ditolak, dan akhirnya Tha'labah meninggal dunia. Dalam keadaan apa? Baik atau tidak baik? Tidak baik akhirnya dalam kisah ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah ini diriwayatkan oleh beberapa para ulama hadis, ya. Di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah sebagian ahli tafsir seperti At-Tabari, Imam At-Tabari menyebutkan hadis tanpa catatan apa-apa. Dan ini termasuk kritikan yang disampaikan oleh para pakar hadis. Penulis tafsir At-Tabari itu memang beliau yaitu ahli dalam tafsir. Tetapi para ahli hadis mengatakan bahwa beliau kadang-kadang salah dalam menilai hadis, apalagi ketika dia tidak mengomentari hadis. Satu. Kemudian juga Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsir beliau sendiri ketika menyebutkan ayat yang kita sebutkan tadi. Beliau menyebutkan
nazalat ala Tha'labah ibn Hatib. Ayat ini turun kepada Tha'labah ibn Hatib. Dan beberapa tafsir yang lain, termasuk tafsirnya orang-orang Syiah, itu banyak meriwayatkan cerita yang bohong ini. Apalagi mereka sangat semangat menceritakan hadis demikian. Karena apa? Karena mereka membenci para sahabat Nabi selain Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Semangat mereka menceritakan kisah ini. Karena apa? Karena ini kejelekan bagi sahabat Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perlu diketahui bersama bahwasanya secara sanad itu periwayatannya, silsilahnya fulan dari fulan dari fulan dari fulan ini bermasalah. Dan para ulama menyebutkan bahwa suatu kisah yang datang dari Nabi atau dari para sahabat Nabi itu bisa kita terima kalau memang perawi-perawinya yang menceritakannya tadi itu adalah benar-benar terpercaya. Di antara sifat terpercaya itu adalah hafalan yang bagus dan juga agamanya bagus. Jadi hafalannya bagus, agamanya bagus, orangnya takwa. Tapi di sini ada salah satu perawi namanya Ali ibnu Yazid al-Alhani. Beliau dikatakan oleh Imam Bukhari. Jadi yang menilai dia ini pakar juga. Jadi yang menilai tentang perawi yang bernama Ali ibnu Yazid al-Alhani adalah pakar hadis, bukan kita bukan siapa-siapa. Kita hanya menukil. Imam Bukhari mengatakan Ali ibnu Yazid al-Alhani mungkarul hadis. Artinya apa? Hadisnya mungkar, matruk. Jadi kalau Ali ibnu Yazid al-Alhani meriwayatkan sebuah hadis, dibuang oleh para ulama dan para ahli hadis. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni. Beliau mengatakan Ali ibnu Yazid al-Alhani yang meriwayatkan hadis ini matrukul hadis. Dia ini dikenal dengan perawi yang kalau meriwayatkan hadis pasti ditinggalkan, dibuang oleh para ahli hadis. Makanya kisah ini nggak ada dalam riwayat Bukhari, nggak ada dalam riwayat Muslim, nggak ada dalam riwayat Abu Dawud, tidak ada dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, tidak ada. Dibuang oleh mereka. Karena apa? Karena memang hadis ini riwayatnya perawi yang memang dibuang hadisnya. Ini satu. Yang kedua, di dalamnya juga ada Mu'an ibnu Rifa'ah As-Sulami. Jadi bukan satu saja sebab yaitu kelemahan hadis ini. Ada yang lainnya, ya. Salah satu perawi yang lainnya yaitu Mu'an ini dikatakan oleh Ibnu Hibban mungkarul hadis. Sama dengan Ali tadi, dia adalah mungkarul hadis. Artinya riwayat-riwayatnya itu tidak diterima oleh para ulama, para ahli hadis. Bahkan Imam Ibnu Hibban ketika ditanya tentang Mu'an ibnu Rifa'ah Sulami, beliau mengatakan yarwi al-ahadits anil majahil. Dia itu kalau meriwayatkan hadis pasti dari orang-orang yang tidak pernah dikenal sebagai perawi. Tahu-tahu membawakan dari fulan. Fulan ini siapa? Allahu a'lam. Ya. Maka tidak diterima seperti ini. Kemudian juga banyak sekali yang mendhaifkan, melemahkan hadis ini, bahkan mereka menganggap riwayat ini adalah riwayat dusta. Jadi bukan sekedar dhaif, lemah biasa, tapi sangat-sangat lemah. Makanya meskipun andaikan banyak jalurnya, maka tidak bisa terangkat menjadi hasan, menjadi baik, apalagi sahih. Karena masing-masing riwayatnya, hanya cuma satu ini riwayatnya, itu pun semua adalah bermasalah, terutama perawi-perawinya. Di antara para pakar hadis yang menyatakan hadis ini tidak sah, hadis ini batil, hadis ini sangat lemah, adalah Al-Haythami, pakai sa, Al-Haythami. Satu. Kemudian Imam Al-Iraqi, termasuk pakar hadis juga. Kemudian juga Ibnu Hazm, termasuk yang melemahkan hadis ini. Kemudian juga diantaranya adalah Abu Hamzah. Beliau menukil dari Imam Baihaqi. Jadi Imam Baihaqi pun juga menyatakan riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Lalu ditambahkan lagi yang paling terkenal adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani.
beliau juga melemahkan riwayat ini. Al-Munawi juga demikian, semua pakar hadis. Kemudian yang paling terakhir, peneliti hadis, pakarnya hadis pada zaman ini, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, juga menyebutkan hadis ini dhaifun jiddan. Di dalam kitabnya yang fenomenal, Silsilah Al-Ahadits Adh-Dhaifah wal Mawdu'ah. Jadi kalau kita ingin sekali lagi pengen detail sebab cacatnya hadis ini, kisahnya Tha'labah ini, maka silakan dirujuk Silsilah Al-Ahadits Adh-Dhaifah wal Mawdu'ah karya Al-Albani rahimahullah dalam hadis nomor 4081. Kalau kita lihat jilidnya itu jilid 9. Ya, jilid 9 halaman 4081, di sana dijelaskan panjang lebar tentang kelemahan dan dustanya riwayat tentang Tha'labah ibnu Hatib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu dari sisi sanad tidak bisa diterima. Ya. Tidak sesuai atau tidak standar ilmu hadis, tidak masuk. Yang kedua dalam sisi matan, isi hadis. Jadi kadang-kadang para ulama menjadikan penjelasan, kadang-kadang secara perawi periwayatan itu masuk standar keabsahan hadis, tapi secara matan isinya tidak benar. Nah ini dua-duanya nggak benar. Secara sanad periwayatan silsilahnya nggak beres. Dari sisi isinya, matannya juga demikian. Disebutkan oleh para ulama. Ini pertama dari sisi matan atau isi. Tadi Rasulullah SAW tidak menerima zakat dan taubatnya Tha'labah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala jadi bertentangan dengan ayat Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan menerima dosa semuanya tanpa kecuali kalau orang mau taubat. Dan di sini ada zahirnya secara lahiriah Tha'labah bertaubat. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah pasti akan menerima taubat hambanya selagi belum gharghara. Gharghara itu suara sakaratul maut. Kita lihat Tha'labah belum sakaratul maut sudah taubat. Tapi kenapa tidak diterima oleh Nabi SAW? Apalagi Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini bertolak belakang dengan keutamaan seorang sahabat apalagi dia dijamin masuk surga. Pertama, keumuman sahabat Nabi. Tadi kita sebutkan ayatnya. As-sabiqunal awwaluna dan seterusnya. Allah menyebutkan radhiyallahu anhum. Inilah doa yang terus diucapkan oleh kaum mukminin dan mukminat. Tatkala dia teringat seorang sahabat Nabi membaca kalimat sahabat Nabi siapapun dia, maka akan terucap radhiyallahu anhum. Dan inilah ciri khasnya para sahabat Nabi. Dan itu memang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Tapi ternyata di sini mana ada ridha, bahkan jadi dijadikan hujatan kepada Tha'labah, dijadikan simbol kebakhilan. Dijadikan simbol orang yang tamak harta. Kalau Qarun ya tidak ada masalah, karena dia divonis masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia bukan seorang sahabat, dia musuhnya Allah dan Rasulnya pada saat itu. Fir'aun juga demikian, dicela tidak ada masalah. Tapi kalau seorang sahabat Nabi yang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ridha dari Allah kepada beliau, belum lagi kemudian dia ini dalam riwayat-riwayat yang sahih termasuk dalam 300 sekian belas kaum muslimin laki-laki yang ikut perang Badar. Bayangkan, perang pertama kali saat itu subhanallah, secara akal, hitungan secara akal habis kaum muslimin saat itu. Kenapa demikian? Jumlah kaum muslimin cuma 300 sekian belas. Orang-orang kafir 1000 lebih. Kaum muslimin mereka bukan tentara yang terlatih, karena mereka maunya menghadang kafilah saja, mengambil alih kembali harta benda yang mereka ambil di Mekah dahulu. Sementara orang-orang kafir Quraisy tentara pilihan,
Orang-orang Islam 300 sekian belas itu tidak membawa senjata yang cukup. Sementara orang kafir Quraisy senjatanya Masya Allah, senjata paling mutakhir saat itu. Mereka terlatih bawa senjata, orang Islam tidak. Tapi subhanallah, saat itu ada 300 sekian belas orang-orang yang awal-awal masuk Islam, pembela Islam, berkorban dengan harta, benda, dan jiwa raga mereka. Pantaslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la yadkhulan nara rajulun syahida badran. Dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan sekali-kali masuk neraka seorang yang mengikuti perang Badar. Ini balasan sekian ratus orang ini yang ikut berkorban, semua dikorbankan untuk Islam. Mereka dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dibalas surga, lalu kenapa kita jadikan simbol kebakhilan? Ini keliru. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita menceritakan tentang Tha'labah tanpa ada catatan seperti ini, tanpa ada pelurusan sebenarnya ini adalah dusta atas nama Tha'labah, maka ini menyelisihi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabat secara umum. Lihat ya, para sahabat Nabi itu diceritakan dalam Quran, diceritakan dalam hadis. Meskipun andaikan mereka punya salah, tapi ujung-ujungnya itu menjadi fadilah keutamaan mereka. Perhatikan, ini satu patokan yang paling utama tentang akidah keyakinan orang Islam terhadap para sahabat Nabi. Jadi kita memuji mereka, kita ridho dengan mereka karena mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka penduduk surga. Bahkan meskipun ada seorang sahabat Nabi yang pernah berbuat salah atau pernah jatuh kepada perbuatan dosa, tapi ujung-ujungnya Quran atau hadis itu menceritakan keutamaan, taubat yang diterima, kemuliaan mereka. Tidak ada kemudian akhir-akhirnya dicela. Tidak ada. Coba sekarang kita sebutkan, ada 3 orang sahabat yang pernah salah, tidak ikut perang. Ya, perang apa itu? Perang Uhud. 3 sahabat. Yang pertama namanya Ka'ab bin Malik. Yang kedua Umayyah ibnu Khalaf. Yang ketiga Murarah. Ya, Murarah ya. Nah, Murarah ibnu Rabi'. Jadi Ka'ab bin Malik, Hilal ibnu Umayyah, Murarah ibnu Rabi'. Ketika diajak berperang, perangnya perang Tabuk, bukan perang Uhud, perang Tabuk, karena ini masa paceklik, ya, maka mereka tidak ada alasan kecuali apa? Kecuali mengikuti keinginan hawa nafsunya. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan kemudian sempat diboikot oleh Nabi berapa hari kemarin? 50 hari diboikot, tidak diajak bicara oleh sahabat Nabi, bahkan istrinya pun suruh menjauhi. 50 hari 50 malam. Akhir-akhirnya bagaimana? Turun ayat taubatnya diterima. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, ketika dunia terasa sempit, pada luas, terus begitu sedih taubat, maka kemudian diterima taubatnya. Sampai Ka'ab bin Malik itu menyedekahkan semua hartanya untuk kepentingan Islam. Itu yang diceritakan. Ujung-ujungnya kebaikan. Tapi kalau kita melihat kisahnya Tha'labah, ujung-ujungnya apa? Jelek, buruk. Ini tidak benar. Kita cerita lagi siapa? Seorang yang pernah berzina pada zaman Nabi SAW, Ma'is bin Malik, ya, yang akhirnya kemudian dirajam. Ujungnya apa? Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun awalnya itu diceritakan dia berbuat dosa besar, rajam, datang kepada Nabi bertaubat, dihukum rajam oleh para sahabat Nabi dengan perintah Nabi SAW, ujung-ujungnya diterima taubatnya. Seorang wanita suku Ghamidiyah datang kepada Nabi, lapor dia sudah berzina, bahkan dia telah hamil karena zina, sampai dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak ingin engkau tolak aku laporanku ini sebagaimana engkau tolak laporan Ma'is bin Malik dahulu.
Lalu diterima oleh Nabi SAW, kemudian disuruh pulang lagi karena masih ada hamil, kemudian sampai lahir datang lagi ingin dihukum, kemudian disuruh pulang lagi, suruh menyusui sampai disape, kemudian baru setelah disape kemudian dirajam. Ujung-ujungnya apa? Umar bin Khattab atau sahabat yang lain, dia sempat mencela ketika melempar batu kena kepalanya, lalu kemudian darahnya memancar ke dirinya, kemudian dia berkata agak buruk kepada si wanita ini. Rasul membela, dia mengatakan laqad tabat taubatan law qusimat ala ahlil madinati lakafathum. Wahai sahabatku, kata Nabi SAW, si wanita ini sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan taubat dia satu orang ini dibagi untuk seluruh penduduk Madinah, cukup. Artinya apa? Betul-betul dijamin oleh Allah diterima taubatnya. Jadi tidak ada sahabat Nabi kemudian akhir-akhirnya diceritakan jelek dalam Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembalikan kepada umumnya ayat radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena mereka ridha atau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun ridha kepada Allah. Orang-orang yang ridha kepada Allah tentu saja mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita khawatirkan akhirnya apa? Akhirnya mencela, memburuk-burukkan sahabat Nabi. Padahal Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi pada zamanku. Siapa mereka kalau tidak sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu? Makanya mereka ini memiliki kedudukan yang sangat agung. Ya. Bahkan dalam hadis-hadis yang sahih, sebelum Allah itu menciptakan kaum sahabat, Allah itu melihat hati-hati manusia yang paling baik itu siapa. Ternyata dijumpai adalah mereka-mereka, maka dijadikanlah mereka, yaitu sahabat-sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum. Jadi mereka kalau ada kesalahan diingatkan, sadar, taubat. Ada yang sampai ketika taubat itu menyedekahkan semua hartanya, ya. Bahkan ada yang takut meninggal dunia di tempat yang sempat dia tinggalkan. Jadi dia ini hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, dari Mekah ke Madinah. Terus ketika ada keperluan di Mekah, takut meninggal dunia di Mekah, padahal dia ini ditinggalkan sudah. Dan termasuk kesempurnaan hijrah adalah dia tidak akan meninggal di tempat yang dia tinggalkan. Ini termasuk kesempurnaan hijrah. Maka dia saking takutnya dia ini meninggal dunia di tempat yang sudah ditinggalkan untuk hijrah, maka dia berniat sedekah, yaitu separuh hartanya, separuh harta yang dia miliki. Bayangkan separuh harta itu bukan hanya rekening, ya, semua yang dia miliki, termasuk rumahnya, peternakannya, kebunnya, tanahnya, rumahnya, dan perbendaraan harta yang lainnya, semuanya separuhnya akan disedekahkan karena dia takut meninggal dunia di tempat yang dahulu ditinggalkan karena hijrah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah mengatakan, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Dalam riwayat Tabrani dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa mencela sahabat-sahabatku, Nabi mengatakan dengan kalimat jamak, kalimat yang plural, kalimat yang berjumlah banyak, semua sahabatku. Ada sebuah kaidah, yaitu al-mu'arraf bil idhafati yufidul umum sawa'un kana mufradan au jam'an. Kalau kita belajar usul fiqh, itu ada kaidah, yaitu kalimat yang dijadikan ma'rifat dengan sebab idhafah, penyandaran, ya, maka ini menunjukkan keumuman, baik kalimat itu mufrad, tunggal, ataupun jamak, banyak. Di sini ada kalimat ashabi, semua para sahabatku. Maka di sini termasuk sanggahan bagi kaum Syiah, yang mana mereka justru hanya memuji 1, 2, 3 sahabat Nabi. Yang lainnya dianggap kafir, yang lainnya dicaci maki, yang lainnya dilaknat. Ini termasuk menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah mengatakan, barang siapa mencela semua para sahabatku, ya, maka dia akan mendapatkan laknatnya Allah
laknatnya para malaikat, dan laknatnya semua manusia. Oleh karena itu, ikhwanna fiddin azakumullah, inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama. Kalau kita menceritakan kisah ini sebagai simbol daripada kebakhilan, tanpa ada catatan kisah ini adalah sangat lemah, dusta atas nama Rasulullah dan lain sebagainya. Karena yang disebutkan di sini ada Rasulullah, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah mengatakan, barang siapa berdusta atas nama aku, di sini kisahnya ada nama Rasulullah. Barang siapa berdusta atas nama aku, maka silakan dia bersiap menempati tempatnya di neraka kelak. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita harus mengetahui bahwa kisah ini adalah kisah yang dusta. Secara sanad silsilahnya tidak beres, secara makna bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang menceritakan kisah ini maka dia mencela sahabat Nabi yang bernama Tha'labah Ibnu Hatib, padahal dia adalah orang mulia, diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun ridho kepada Allah, dijamin surga karena dia sempat ikut perang Badar dan dia selamat ketika ikut perang Badar. Kemudian dia hidup bersama Nabi di Madinah. Tidak ada satupun kisah bahwasanya dia itu kemudian meninggalkan sholat, apalagi sampai 5 waktu, apalagi sampai sholat Jumat. Dan subhanallah, banyak sekali athar perkataan para sahabat Nabi. Ini pelajaran berharga bagi kita kaum laki-laki. Banyak perkataan para sahabat Nabi mengatakan bahwasanya tidak ada orang pada zaman itu, zaman Nabi, yang sengaja meninggalkan salat jamaah kecuali dia adalah orang munafik yang bisa diketahui cirinya orang munafik itu. Jadi kalau zaman dahulu ikhwan, ini sampaikan kepada kaum laki-laki yang lain, atau kalau yang hadir akhwat sampaikan kepada para suaminya, anak laki-lakinya. Dahulu pada zaman Nabi, kalau ada laki-laki tidak ada uzur, tidak ada alasan, tidak sakit, tidak musafir, lalu tidak mau sholat ke masjid 5 waktu, maka dia akan dituduh sebagai orang munafik. Tertuduh dia malas ke masjid. Karena memang salat berjamaah ini ditujukan kepada kaum laki-laki. Bahkan sebagian para ulama mengatakan hukum salat berjamaah bagi laki-laki itu wajib. Silakan dibuka kitab-kitab para salafus saleh, keterangan tentang hukum salat berjamaah. Jadi kita biar terbuka wawasan. Dari dulu kita mendengar sunnah-sunnah saja, sehingga apa akhirnya alhamdulillah kita tidak sholat ke masjid tidak dosa. Justru banyak para ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW mengancam akan membakar rumah-rumah mereka yang tidak mau hadir ke masjid. Cuman karena tidak mungkin dibakar karena ada kaum wanita yang tidak wajib ke masjid, ada anak-anak yang tidak wajib ke masjid, maka Rasulullah tidak membakarnya. Cuman ancaman ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara itu berat. Kalau ditinggalkan berdosa. Itu ancaman Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran tentang salat khauf ketika perang. Allah tetap menyuruh kaum laki-laki salat berjamaah. Kan mestinya kan satu-satu, ayo gantian. Kamu salat di sana, kami di sini, yang lain biar menjaga semua, lebih ringan. Tapi tetap Allah menyuruh mereka untuk melakukan salat berjamaah. Bahkan beberapa cara dalam salat tersebut ada perubahan. Demi apa? Demi tetap menjaga salat berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, terus gantinya apa kisah ini? Ganti kisah ini apa? Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, disebutkan oleh para ulama. Inilah kadang-kadang tukang cerita itu biasanya mencari kisah-kisah yang wah, yang menakjubkan, yang mengagetkan orang, yang menakut-nakutkan orang. Maka orang-orang yang biasa menjadi tukang cerita tidak perhatian kepada keabsahan hadis, kurang perhatian terhadap keabsahan kisah itu benar atau enggak. Yang penting cerita. Ini ujian bagi mereka-mereka yang tukang cerita.
Karena apa? Karena biasanya dakwanya itu tidak lepas dari cerita yang penting orang kagum. Ini musibah. Dan termasuk kata Nabi SAW, termasuk tanda-tanda semakin dekat hari kiamat itu adalah muncul banyak-banyak tukang cerita, berkurang orang-orang yang ahli agama yang betulan. Jadi berkurang orang yang ahli agama betulan, menguasai ayat-ayat Al-Quran, menguasai hadis, menguasai tafsir. Ini berkurang jumlahnya karena diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bermunculan tukang cerita, kisah-kisah tentang mimpi, tentang ketemu ini, tentang ketemu Rasulullah. Bahkan ada orang bercerita tentang ketemu Rasulullah secara sadar. Subhanallah. Kalau dia mengatakan Rasulullah ketemu Rasul secara sadar, pertanyaannya, loh Rasulullah itu sekarang di mana? Belum meninggal berarti. Terus bagaimana ayat-ayat yang menjelaskan tentang meninggalnya Rasulullah? Bagaimana kisah dalam sejarah yang disepakati oleh para ulama ketika Rasul meninggal dunia, Umar belum percaya, kemudian ditegaskan oleh Abu Bakar, lalu kemudian sadar, ini dikemanakan terus. Jadi kisah-kisah seperti ini harus ditinggalkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau mengaji itu jangan hanya senang dengan cerita. Jangan. Justru kalau antum mendengar cerita, dikit-dikit cerita, dari awal sampai terakhir cerita, itu waspada. Jangan-jangan itu cerita dibuat-buat seperti ini tadi. Tapi utamakan apa? Yang dijelaskan hukum, yang dijelaskan tentang tauhid, lawannya kesyirikan, yang dijelaskan tentang sunnah Rasulullah SAW, dan lawannya perkara-perkara baru dalam agama itu dijelaskan supaya kita mengerti tentang hukum. Tidak hanya kisah-kisah saja, kadang-kadang kisah itu adalah kisah yang lemah, dhaif, bahkan palsu, bahkan dusta atas nama Rasulullah dan lain sebagainya. Kita sekarang sudah adzan dulu. Allahu a'lam. Silakan.
Kita tambahkan sedikit. Tadi belum terjawab. Terus apa pengganti dari kisah yang dusta ini untuk memberikan wawasan kepada para pendengar tentang tercelanya sifat bakhil? Jawabannya banyak. Cukuplah Al-Quran sebagai pengingat, mau'idhah bagi kita. Kita bisa menyebutkan sebuah ayat, surat Taubah ayat 34 sampai 35. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Ini kalau kita artikan, kita jabarkan, kita pahamkan orang, pasti akan takut. Jadi tidak harus membawakan kisah yang dusta. Apa kata Allah artinya? Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, demikian pula harta, uang termasuk, ya. Lalu mereka tidak mengeluarkannya di jalan Allah, baik wajib maupun sunnah, zakat atau sedekah. Maka beritahu mereka dengan azab yang sangat pedih. Maka azab pedih bisa diperinci, ya. Azab pedih itu bertingkat-tingkat. Yang paling ringan dikasih alas kaki mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Belum yang pertengahan, belum yang paling tinggi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nanti pada suatu hari dipanggang harta benda yang disimpan itu di atas neraka jahanam, kemudian disetrikakan di lambung-lambung mereka, di badan-badan mereka, dan di punggung-punggung mereka sambil dikatakan, inilah apa yang kalian simpan selama ini, maka rasakanlah apa yang kalian simpan ini. Kalau kita mendengar ayat ini, maka cukuplah kita takut kalau kita tidak menunaikan haknya harta. Bahkan subhanallah disebutkan oleh para ulama bahwa sesungguhnya harta yang tidak kita zakati itu haram bagi kita, karena di situ ada haknya orang-orang fakir miskin yang tidak boleh kita makan. Kalau kita makan harta yang tidak kita zakati, maka harta itu menjadi haram, karena itu bukan hak kita. Kita bisa sebutkan lagi ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrun lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali mengira, yaitu orang-orang yang bakhil, pelit dari apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Jadi yang diberikan kepada mereka ini karunia dari Allah, bukan atas usaha mereka. Buktinya ada orang usaha yang gak kaya-kaya. Jadi semata-mata kemudahan dari Allah, rahmatnya Allah, kemurahan Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan Allah Maha tahu siapa yang dikasih banyak, siapa yang tidak, siapa yang dikasih sedikit, siapa yang perlu diuji banyak-banyak harta, siapa yang diuji kurang harta. Terserah Allah. Kita hanya bisa usaha. Kata Allah, jangan sampai orang-orang bakhil itu mengira apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada dia, ya, kemudian dia bakhil, maka itu baik bagi mereka. Menyangka bahwasanya ini kalau saya beri, maka saya kurang, saya bangkrut. Kalau saya sedekahkan, saya tidak dapat apa-apa, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala,
bal huwa syarrul lahum. Justru yang engkau bakhili itu, yang tidak engkau bagi kepada orang lain itu buruk bagi kalian. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Harta bendamu itu akan dipikulkan di punggungmu nanti pada hari kiamat. Dan milik Allah lah warisan langit dan bumi ini, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Ikhwan fillah azakumullah. Ini berupa ancaman dari Allah yang benar. Nanti akan ada hadis-hadis yang sangat banyak, sampai dalam hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam sebuah kitab yaitu Riyadhus Shalihin, itu ada bab khusus tentang bakhil. Bisa kita pelajari bagaimana tercelanya bakhil. Jadi orang-orang yang menggenggam harta, tidak mau menginfakkan, dia menyangka bahwasanya kalau diinfakkan rugi, kurang, rekeningnya kurang, maka ini jangan dikira baik menjaga harta. Justru ini akan berkurang berkahnya harta. Sedekah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu adil. Orang yang punya keluasan rezeki berikan, bagi sebagaimana keluasan rezeki itu. Tapi yang tidak diluaskan rezekinya, kebetulan sedang sempit, tetap sedekah tetapi sekedar sebagaimana kondisi dia. Jadi adil, pertengahan. Dalam Al-Quran disebutkan sifatnya orang yang beriman itu pertengahan, tidak boros, tidak juga pelit. Makanya ada sebagian orang meyakini bahwasanya kalau sedekah itu harus banyak, kalau bisa dikuras habis nanti pasti akan dapat 10 kali lipatnya. Ini keliru besar. Ya. Sampai ada sebuah ceramah begitu, ada orang diminta ke depan, ini di hadapan audien yang sangat banyak, diminta ke depan, kemudian ditanya, "Bapak punya rekening berapa?" Dia mengatakan 10 juta. "Bapak mau 100 juta atau 10 juta?" Dia mengatakan tentu saja pengen 100 juta. Kalau begitu sedekahkan 10 juta semuanya. Maka diganti oleh Allah 100 juta. Betul nggak itu? Nah, bisa benar, bisa tidak. Tapi nggak ada jaminan. Siapa yang menjamin? Karena apa? Karena gantinya Allah tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Allah memang menjamin. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kau infakkan di jalan Allah, pasti Allah akan mengganti. Dan gantinya Allah itu tidak ada ukurannya. Dari manusia nggak ada. Perkiraan manusia meleset. Kalau seandainya dia infak 10 juta, lalu tiba-tiba dapat ganti 100 juta, itu memang saat itu demikian. Tapi yang lain belum tentu demikian. Antum pernah merasakan infak kemudian diganti 10 kali lipatnya? Pernah? Langsung kontan? Atau pagi ini infak, sorenya dapat kelipatannya? Pernah? Mungkin ada yang pernah. Makanya diem. Mungkin nggak ada yang nggak pernah juga. Karena memang gantinya Allah itu tidak disebutkan oleh Allah. Tidak mesti 10 kali lipat berupa uang. Karena rezeki itu luas. Rezeki itu nggak hanya uang. Rezeki itu bisa kesehatan, waktu yang luang, apalagi selamat dari mara bahaya, sembuh dari penyakit, anak soleh dan solihah. Ini luar biasa, tidak bisa dibeli dengan uang. Antum punya anak soleh, anak antum soleh, rajin, taat kepada orang tua, berbakti pada orang tua. Ada orang datang mau dibeli 20 miliar, mau? Mau kira-kira? Tidak mau. Karena apa? Artinya apa? Rezeki anak soleh, bukan rezeki, kalau soleh dapat rezeki, ini keliru juga. Rezeki berupa anak yang saleh, ini luar biasa, tidak bisa ditukar dengan uang. Artinya kalau kita sedekah, bisa jadi Allah memberikan gantinya berupa uang, bisa jadi Allah memberikan gantinya berupa kesehatan, bisa saja Allah memberikan gantinya berupa selamat dari kecelakaan, bisa saja Allah memberikan ganti berupa anak-anak yang saleh-salehat, bahkan bisa saja Allah memberikan gantinya berupa ketenangan dalam hati. Bukankah ada orang yang tidak tenang, akhirnya lari kepada narkoba, habis uangnya, diambil oleh Allah rezekinya. Tapi ketika kita tenang, hati kita tenang, ya sudah, ngapain aja enak gitu loh. Tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan ketenangan. Antum di sini rata-rata tenang sekarang, rezeki ini. Saya yang tenangnya sampai ngantuk-ngantuk gitu. Rezeki sebenarnya. Sementara ada orang kalau tidak pergi umroh nggak tenang. Ada. Itu cerita ada orang umroh bersama kita, dia itu sampai setahun itu sampai 3-4 kali. Kok bisa begitu? Dia mengatakan, saya pokoknya kalau nggak tenang harus umroh.
Kalau sudah umroh ke Mekah, tawaf, sa'i, kemudian saya bermunajat, nangis-nangis, pulang tenang. Tapi itu berlaku hanya 2-3 bulan saja. Setelah itu goncang lagi. Seperti itu. Jadi untuk mendapatkan ketenangan harus beli tiket dulu. Umroh berapa juta itu? Dulu 25 juta, sekitar itu. Nah kita nggak pakai 25 juta, tenang terus. Alhamdulillah. Bahkan tidur duduk di mobil tidur, itu saking tenangnya. Ini rezeki yang luar biasa. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita tidak boleh kemudian berinfak harapannya hanya ganti berupa uang. Ini terlalu sempit mengukur rezeki. Terlalu sempit mengukur rezeki. Dan Allah itu memberi rezeki tidak seperti yang kita sangka. Min haitsu la yahtasib. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita cukupkan barangkali. Cukup? Baik. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Saya ingin tahu apa sudut pandang beragama Syiah ini? Ya. Ya, apakah Syiah ini Islam? Ya. Apa bedanya Syiah dan Sunni? Ya. Ya, itu saja. Sekarang yang Bapak ketahui sekilas Syiah itu apa? Sampai saat ini. Menjelek-jelekan para sahabat. Martabat? Ya, para sahabat. Para sahabat, bagus. Ini salah satu keyakinan beliau. Mereka-mereka yang yaitu beragama Syiah, yaitu mereka menyangka bahwasanya yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Bakar dianggap merampas. Dan dasarnya adalah hadis-hadis yang sangat-sangat lemah. Kedua, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran yang kita baca sekarang ini Al-Quran yang kurang lengkap, cuman sepertiga saja. Yang lengkap di tangan mereka saja, yang dipegang Rasulullah, kemudian wafat diberikan kepada Fatimah, kemudian kepada anak cucunya saja. Ini dua. Yang ketiga, mereka meyakini bahwasanya imam-imam mereka yang berjumlah sekian belas itu mereka maksum, artinya tidak akan berbuat salah. Makanya mereka ditaati luar biasa. Meskipun mereka itu berbuat dosa, tetap dianggap sebagai imam. Ya. Lalu rentetan yang lainnya masih banyak, termasuk diantaranya nikah mut'ah yang telah diharamkan, mereka membolehkan dan lain sebagainya. Dan masalah-masalah yang mereka pertahankan itu masalah prinsip akidah, bukan masalah-masalah furu'iyah. Terutama tentang Al-Quran tadi, terutama tentang akidah kepada para sahabat Nabi. Dan masih ada akidah, keyakinan-keyakinan yang lain yang menyimpang dari keyakinan Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Allahu a'lam. Ya. Ada yang lain? Ya. Terkait riwayat wahsi itu apa lemah riwayatnya? Yang mana? Yang mananya itu? Yang mengatakan kau jangan menunjukkan muka di hadapan Islam. Ya. Memang ini agak berbeda dengan yang kita sebutkan ya. Kalau riwayatnya Wahsy itu secara umum sahih, secara umum. Tapi detailnya satu persatu, ini ada yang dipermasalahkan, ada pula yang menganggap itu adalah riwayat yang dianggap sah, meskipun ada sedikit dhaif, lemah-lemahnya. Tapi yang jelas secara umum riwayat itu sah dan ujung-ujungnya dia baik atau buruk? Baik. Ujungnya apa coba? Wahsy bin Harb, dia ini awalnya membunuh Hamzah, pamannya Nabi. Ya. Kemudian akhirnya bagaimana ceritanya? Masuk Islam, kemudian akhirnya apa? Sempat membunuh orang yang paling dimusuhi oleh Rasulullah. Siapa itu? Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Ujungnya baik. Ini sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan tadi. Ketika menceritakan sahabat, yang penting dia sahabat, maka ujung-ujungnya adalah kebaikan buat mereka. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.